Tell you already fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risman Marai, NIM 2374201025. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Hukum, semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Yang saya bahas kali ini dengan topik adalah dosa. Dalam agama Kristen, dosa diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum moral yang ditetapkan oleh Allah. Orang Kristen meyakini bahwa dosa dapat mencakup tindakan, pikiran, atau niat yang bertentangan dengan kehendak ilahi. Orang Kristen meyakini bahwa dosa dapat merusak hubungan manusia dengan Allah dan membutuhkan pertobatan serta pengampunan untuk memulihkan kembali hubungan tersebut. Dalam keyakinan Kristen, Yesus Kristus dianggap sebagai penyelamat yang memberikan pengampunan dosa melalui pengorbanannya di salib. Dosa adalah kekuasaan yang menghancurkan. Dosa tidak hanya dalam peraturan, tapi lebih dari itu ada kuasa yang mengikat terus-menerus yang tinggal dalam orang berdosa. Paulus menggunakan bentuk tunggal dan bentuk jamak dari dosa dalam kitab Roma. Bentuk jamak dari dosa mengindikasikan perbuatan-perbuatan salah, tapi bentuk tunggal dari dosa berarti kuasa yang mengarahkan segala perbuatan dosa. Paulus mempersonifikasikan dosa sebagai yang memerintah dan prinsip yang mengatur kehidupan orang berdosa. Ia juga merusak semua aspek kehidupan kepada satu tingkatan di mana tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak kena distorsi atau polusi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan reformator berjuang melawan pengertian tidak lengkap mengenai kuasa dosa dalam skolastisisme abad pertengahan. Dosa tidak hanya mencemarkan aspek kehendak, tapi juga berpenetrasi pada aspek emosi dan rasio. Tujuan dari kuasa penghancur ini untuk menyebabkan manusia menghancurkan diri sendiri dan membunuh diri sendiri. Seperti yang dikatakan Kierkegaard bahwa manusia dilahirkan dalam dosa. Satu-satunya kuasa yang kita miliki adalah kuasa untuk membunuh kita sendiri. Dosa adalah penolakan terhadap kehendak Allah yang kekal. Akibat utama dari dosa tidak hanya merusak manusia, tetapi juga melawan kehendak Allah yang kekal melalui manusia. Inilah hal yang paling serius yang berhubungan dengan kesejahteraan rohani semesta. Calvin mengatakan, tiada yang lebih besar daripada kehendak Allah kecuali Allah sendiri. Ciptaan alam semesta, keselamatan manusia, dan kebahagiaan semua ada atas izin Allah. Sejak dosa menolak terhadap kehendak Allah, maka orang Kristen harus sadar
akan pentingnya ketaatan yang setia kepada kehendak Allah. Seperti Kristus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Alkitab juga mengajarkan kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 bahwa dunia ini sedang lenyap karena keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Asal mula dosa. Betapa suramnya keadaan manusia setelah manusia itu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hanya Adam yang membuat makan buah beracun sehingga berdosa. Kemudian oleh satu orang itu semua manusia menjadi dosa karena diperanakan. Selanjutnya penderitaan dan hukuman Allah menimpa seluruh dunia. Rupanya tidak adil ya. Kenapa? Karena satu orang makan buah beracun, seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Dari mana asal mula dosa? Romawi 5 ayat 12. Oleh karena itu, sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah melakukan dosa. Apakah dosa berasal dari Adam? Apakah dosa berasal dari buah beracun yang dimakan oleh Adam? Tetapi Alkitab berkata bahwa Adam dan buah beracun itu bukanlah asal mula dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8a. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Iblis adalah ciptaan Allah. Ia diciptakan sebelum manusia ada. Awalnya dia adalah malaikat yang mulia, tetapi atas kemauannya sendiri pada masa yang lampau sebelum manusia diciptakan, iblis memberontak kepada Allah. Jadi, dosa berasal dari iblis, bukan dari Adam. Karena iblislah yang pertama kali melakukan dosa dengan kehendak sendiri. Jangan dulu skip ya. Sebelum saya tutup video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di kampus kami ada banyak fakultas serta jurusan impian kalian. Ayo, jelajahi tantangan baru. Belajar dan siapkan masa depanmu di universitas kami. Kuliah di kampus kami, di sini langkah pertamamu menuju kesuksesan. Tunjukkan masa depan impianmu dan universitas akan menunjukkan jalan menuju kesuksesanmu. Sekian video saya kali ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.